Maya Muizati Lutfillah, akrab disapa Maya, lahir di Pandeglang pada tanggal 8 Februari 1993. Maya merupakan magister pendidikan alumni program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, lulus di tahun 2018. Maya menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Situ Terate, pendidikan tingkat SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Al-Falahiyah Kemuning. Selama 6 tahun, Maya menempuh pendidikan pesantren yang mengkolaborasikan pesantren salafi dan modern. Pada tahun 2010, Maya melanjutkan ke perguruan tinggi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, lulus di tahun 2014. Dan di tahun 2016 melanjutkan program Pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta. Perjalanan organisasi Maya dimulai dari sekolah dasar dengan mengikuti kegiatan pramuka. Seringkali Maya mewakili sekolah mengikuti kemah dan perlombaan di bidang pramuka. Di tahun 2005 sampai 2007 sebagai anggota pasukan istimewa Pramuka Mahad Al-Falahiyah Kemuning. Di tahun 2007 sampai 2008 sebagai ketua bidang taklim Ikatan Santri Mahad Al-Falahiyah atau ISMA. Tahun 2011 sampai tahun 2012 aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan PGMI sebagai bendahara umum. Tahun 2011 sampai 2012 menjabat sebagai ketua bidang keputrian, pengurus rayon Tarbiyah dan Adab PMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2013 sampai 2014 sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2013 sampai 2014 menjabat sebagai Ketua Kopri PKPMII UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2014 sampai 2015 menjabat sebagai Bendahara Umum PKPMII UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2015 sampai 2016 sebagai Ketua Kopri Cabang PMI Kota Serang. 2016 sampai saat ini Maya sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan Budaya di KNPI Provinsi Banten. Dan 2017 sampai saat ini pengurus aktif Kopri PBPMII sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Seni Budaya dan Olahraga. Maya juga sebagai pengurus aktif Paguyuban Kang Danong Kabupaten Serang. Menyibukkan diri di organisasi tidak menjadi penghalang bagi Maya untuk berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Di tahun 2017, Maya menerima beasiswa dari NUKER Lajisnu PBNU. Di tahun 2016, sebagai penerima awardee beasiswa unggulan program Pascasarjana Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Juara 1 Lomba Fotografi Pergerakan pada tahun 2015 dalam rangka Harlah PMI yang diselenggarakan oleh PBPMI di Surabaya. Tahun 2014, Maya dinobatkan menjadi Nong Duta Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekaligus sebagai Nong Persahabatan Provinsi Banten 2014. Di tahun 2013, Maya sebagai finalis Nong Duta Wisata dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Juara 3 Lomba Pidato Bahasa Indonesia se-Jabodetabek Banten pada kegiatan agrasi Al-Mizan Galang Kreasi di Pondok Pesantren Al-Mizan tahun 2008. Semasa kuliah S1 di tahun 2010 sampai 2018 menjadi tenaga pendidik di Yayasan Raudatul Ikhwan Cikande, menjadi pemuda sarjana penggerak pembangunan di pedesaan atau PSP3 Kemenpora RI penempatan di Desa Onyang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang di tahun 2015. Menjadi pendamping Keluarga Harapan atau PKH Kemensos RI di tahun 2016. Personal asisten Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan saat ini. Maya adalah owner dari Bintang Hantaran House of Gift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kopri Nusantara, marilah kita menjadi kader Kopri yang mandiri dan maju.
Kopri lahir dari rahim Gerakan Perempuan pada tubuh PMII yang mengalami berbagai macam dinamika. Dari panjangnya sejarah kelahiran, Kopri dengan teguh pada prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah telah konsisten dalam menyuarakan kesetaraan gender. Dengan tegas menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial pada umumnya. Tepat di era berkemajuan dan percepatan saat ini, kesadaran akan kaum perempuan untuk aktif di segala lini kehidupan menjadi kebutuhan yang harus segera direalisasikan. Kader Kopri di seluruh Nusantara diharapkan sadar dan aktif meraih akses dan kesempatan dalam segala bidang, sebagai salah satu bentuk hubul waton minal iman. Dengan kekuatan kader Kopri yang ada di seluruh penjuru Indonesia, kemampuan menjadi sosok yang mandiri secara ekonomi, kreatif, inovatif, percaya diri harus direalisasikan dan ditampilkan ke muka. Tentunya ini akan menjadi kekuatan besar yang memastikan terwujudnya kader Kopri yang berpikir maju dan berdaya saing, berakhlakul karimah, berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Revitalisasi kader Kopri. Kader merupakan orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam sebuah organisasi, sehingga kaderisasi dalam tubuh Kopri menjadi sebuah visi tersendiri yang harus dilakukan secara berjenjang, terstruktur, dan sistematis untuk menjamin estafet keilmuan yang berkelanjutan. Kader Kopri di seluruh penjuru Nusantara yang banyak jumlahnya diharapkan tidak hanya menjadi jamaah atau perkumpulan, akan tetapi menjadi jam'iyah atau organisasi. Dalam hal kaderisasi, Kopri perlu untuk meningkatkan kualitas dari kader itu sendiri, baik melalui kaderisasi formal, non-formal, dan informal. Kaderisasi dalam Kopri harus mencakup 4 poin penting. Pertama, menjadi keniscayaan yang membuahkan pengetahuan dan wawasan yang komprehensif. Yang kedua, melahirkan militansi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kekeluargaan yang tinggi. Yang keempat, dengan proses kaderisasi yang berjenjang dan teratur yang diprakarsai oleh pengurus akan melahirkan rasa saling mengenal dan menghormati. Kaderisasi dalam Kopri bukan hanya untuk mencari kader sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga harus menjadi proses pembelajaran dan penempaan diri, etika, dan intelektualitas sehingga menghasilkan kaderisasi yang berkualitas. Dimulai dari level Kopri terbawah, yaitu Kopri Rayon, untuk merevitalisasi kaderisasi untuk Kopri lebih berisi, sehingga kehadiran Kopri membawa semangat yang positif. Menjadikan kader Kopri sebagai magnet gerakan perempuan yang berkarakter, berpikir cerdas, bergerak cepat, dan berdaya saing. Kopri sebagai salah satu gerakan perempuan di Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Dengan keragaman daerahnya memiliki karakter yang beraneka ragam, kultur dan budaya yang berbeda, namun tetap pada prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini akan menjadikan kader Kopri memiliki karakter dalam pengembangan keilmuan dan menjalankan segala keputusan. Kader-kader Kopri akan dibentuk pada saat mengikuti jenjang kaderisasi formal agar menjadi kader yang sadar betul untuk menjalankan nilai-nilai sebagai kader yang berpikir cerdas dalam menyikapi isu gender, cepat merespon dan bergerak menjawab persoalan perempuan, memiliki kompetensi yang profesional di bidang keilmuan, berdaya saing yang nantinya ini akan menjadi magnet gerakan perempuan yang berkarakter. Menjadikan kader Kopri sebagai pionir SDM yang unggul.
untuk bisa bertahan sebagai gerakan perempuan yang dibutuhkan oleh derasnya arus perkembangan zaman, maka Kopri dituntut untuk menguasai keilmuan yang spesifik dan menjadi penggerak di setiap bidang kehidupan. Melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan keterampilan di lingkungan Kopri PMI, dimulai dengan pengaktualisasian nilai sejak menjalani kaderisasi formal. Para kader dibekali untuk menguatkan fondasi kualitas Kopri. Dengan kedisiplinan kaderisasi pada Kopri, menjadikan Kopri sebagai pionir SDM yang unggul. Meningkatkan konektivitas kader Kopri se-Indonesia. Kader Kopri yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi kekuatan atas besarnya daya peluang dan kesempatan yang bisa direalisasikan oleh seluruh kader Kopri se-Nusantara. Upaya yang harus dilakukan oleh setiap kader Kopri di daerah adalah dengan meningkatkan konektivitas guna percepatan dan meretas keterbatasan. Kader-kader Kopri se-Nusantara, mari kita menjadi kader Kopri yang mandiri dan maju. Kopri Prima, perempuan mandiri dan maju. Salam pergerakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.